Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Shollu Alaih, kitab tentang sholawat. Nah, pada malam hari ini kita sampai pada baris ketiga halaman 17. Summa qala, dan kemudian Syekh Asy-Sya'rani itu berpendapat berkata, wa yuhtaju al-musalli, dan orang yang bersolawat itu membutuhkan ila toharotin, kepada bersuci, wa huduri ma'allah, dan khusyuk, li'annaha, karena sesungguhnya solawat itu munajat lillahi, kepada Allah. Jadi dari sini bisa diambil kesimpulan bahwasannya yang namanya munajat kepada Allah itu sebaiknya toharoh, bersuci, wa huduril ma'allah, dan hatinya hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khusyuk niku. Kasolati, seperti orang sholat, dzatir ruku, yang mempunyai ruku was sujud dan sujud. Wa ilam takun at-taharatu syartan fi sihhatiha, walaupun yang namanya toharo itu bukan menjadi syarat untuk sahnya bersolawat. Tidak ada syarat bahwasannya bersuci itu adalah syaratnya membaca sholawat, tetapi dibutuhkan gitu. Summa qala, kemudian Syekh Asy-Sya'rani berpendapat, faman wadhaba ala ma dzakarnahu kana lahu ajrun azimun. Faman wadhaba, dan barang siapa yang menetapi ala ma dzakarna, sebagaimana yang telah kami ungkap tadi, maka baginya, bagi orang yang menetapi bersuci itu tadi, maka ajrun azimun, mempunyai ganjaran yang besar. Bahwa madzakarna min aulama yataqarrabu bihi ilaihi, di bersolawat itu bersuci dan juga hudur hatinya, itu adalah sebagian dari seutama-utamanya ibadah yataqarrabu bihi ilaihi, yang dipakai oleh hamba yang bertakarrub dengan sholawat itu ilahi, kepada Nabi, tapi ini sekaligus kepada Allah pastinya. Ilahi sallallahu alaihi wasallam, mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma fil wujudi min ja'lillahi ta'ala lahul al-hillu warribtu. Wama, dan barang dan ibadah dan apa-apa, wama dan apapun gitu. Fil wujudi, yang wujud, min ja'lillahi, dari menjadikan Allah Ta'ala, lahu, bagi orang yang membaca sholawat, menjadikan al-hilla warribta, mudari maupun berpegangan, dunya wa ukhron, mislahu sallallahu alaihi wasallam, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi toharo maupun hudur qalbi itu juga dibutuhkan untuk segala sesuatu yang dijadikan sebagai permohonan kepada Allah agar terurai maupun berpegangan kepada Allah, entah itu bersifat dunia maupun akhirat.
niki mislahu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ini, kata ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadikan apapun ibadah itu ya untuk takarrub kepada Allah, dan beliau melakukannya dengan suci ya, dan huduril ma'allah, dan hudur ma'allah. Faman khadamahu ala sidqi wal mahabbah was syafa'i danat lahu riqabul jababil. Dan barang siapa menghikmati melakukan itu dengan hikmat ala sidqi, di atas kejujuran, wal mahabbati, dan cinta, was syafa'i, dan bersihnya hati, danat, maka menjadi hina lahu baginya riqabul jababirah, orang-orang yang memiliki kekuasaan. Gampangannya kalau kalian itu melakukan seperti itu tadi, maka orang-orang yang mempunyai kekuasaan itu akan merendahkan diri padamu. Wa akramahu jami'ul mu'minin, dan akan memuliakan kepada orang-orang yang menetapi hal itu, jami'ul mu'minin, semuanya orang-orang mukmin. Contohnya merendahkan diri kepada orang-orang yang ahli sholawat, ahli takarrub pada Allah. Itu contoh yang sekarang terlihat ya, seumpamanya penguasa-penguasa yang ya merasa lebih rendah daripada para ulama-ulama yang baik-baik. Kama taro dzalika, sebagaimana hal tersebut bisa dilihat fi man, dalam contoh manusia, hamba, karena mukorroban, yang mendekatkan diri indah mulukid dunia, kepada orang-orang yang memiliki kerajaan dunia. Jadi orang itu kalau bertakarub kepada Allah, maka akan tunduk kepadanya makhluk-makhluk Allah yang lain, dan makhluk-makhluk yang lain itu memuliakannya. Sebagaimana kalau seseorang itu mendekatkan diri kepada raja dunia, maka orang-orang yang lain yang tidak dekat dengan raja dunia itu ya mempunyai ketundukan kepada orang-orang yang dekat itu. Wa man khadama sayyida, dan barang siapa melayani seorang tuan, khadamat ulu abida, maka akan melayani para hamba. Barang siapa melayani tuan, maka dia akan dilayani oleh hamba-hamba. Barang siapa yang tunduk, patuh, takarrub kepada Allah, maka hamba-hamba yang lain akan tunduk kepadanya. Contoh yang ekstrim, makhluk-makhluk tunduk kepada orang-orang yang dekat kepada Allah niku, di antaranya singa, dikongkon lungguh ya lungguh. Bukan karena dilatih singa ini, tetapi ada pancaran kedekatan dirinya kepada Allah yang itu dirasakan oleh makhluk-makhluknya. Tetapi kemudian takarrub kepada Allah dengan niat untuk itu nggih mboten kantuk. Tidak boleh. Takarrub ya takarrub. Wa kana wirdu syekhina, dan hal seperti itu tadi adalah wiridnya syekh kita, guru kita, gurunya Syekh Sa'roni. Waqat wattana, dan sungguh manut kami itu manut ilallah kepada Allah. Waqat wattana ilallah, dan sungguh kami itu manut kepada Allah Ta'ala. Syekh Nuruddin Asyuni kullu yaumin asyarata alafin, sebagaimana syekh kami yang mewiridkan 10.000 10
10.000 sholawat. Wakana wirdu Syekh Ahmad Az-Zawawi. Itu juga sementara gitu. Sementara nama wiridnya Ahmad Az-Zawawi arba'ina alfa sholatin. 40.000 sholawat. Jadi beliau-beliau ini adalah orang-orang yang bertakarrub kepada Allah dengan sholawat. Lalu bertakarrubnya itu dengan membaca sholawat, dengan toharo, dengan huduril qalbi tadi itu dilakukan sampai 10.000 kali. Bahkan Syekh Ahmad Az-Zawawi itu 40.000 kali. Waqala li marratan, dan Syekh Ahmad Az-Zawawi yang mengamalkan 40.000 sholawat itu satu waktu itu berkata kepadaku, pada Syekh Sa'ron, Thoriqatuna, jalan kami menuju Allah, an-nuksiro, yaitu memperbanyak minasholati, bersolawat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta yaswiro yujalisuna yaqdatan, sehingga sampai yujalisuna ngerewangi lunggu bareng-bareng, yaqdatan dalam keadaan melek, bukan mimpi, wanus haba wa nasoha wanus haba hu, dan mensahabati kepada Syekh mislus sahabati, seumpamanya para sahabat. Wanas alhu an umurid dinina, dan kemudian kami berdiskusi, bertanya kepada beliau tentang masalah agama kami. Cetha nggih menen nggih. Diterang nggih. Jadi orang-orang yang bertakarub kepada Allah, di antaranya takarubnya itu melakukan wirid 40.000 kali, maka beliau-beliau itu saat duduk seperti ini, itu bisa jadi mereka itu duduknya tidak sendiri, tetapi bersama para sahabat. Loh, sahabatnya sudah meninggal gitu loh. Ini kan masa sudah jauh dari Rasulullah dan para sahabat. Bahkan mereka bisa diajak berbincang, bertanya, tempat bertanya tentang masalah agama. Maka kadang-kadang para ulama niku nggih mengherankan, karena niki kok hadis sahih kok dikutipi sedaya ngoten. Nah, kadang-kadang mereka itu ya piye. Nah, memang kami tanyakan iya ya, memang hadis Rasulullah tenang. Nah, repot apa? Nah, kapan tanyanya? Ya, ma'aliyak seperti ini. Tapi yang orang lain enggak melihat. Maka orang-orang yang mukasafah yang sudah tinggi, yang dekat kedudukannya dengan Allah, itu kadang-kadang melihat orang lain itu kok ana sing melu ya. Sing melu biasa-biasa, atau ulama-ulama ono sing ngomong Sunan Kalijaga dan macam-macam kayak gitu toh. Wallahu alam kebenarannya, tetapi di antaranya itu juga ada orang itu sangat menghargai orang lain karena dia tahu bahwa dianya sudah pernah berduduk bersama para sahabat sama Rasulullah. Nah, itu memang nggak siji loro ya kabar kayak gitu. Masa mau ngemakai bohong kan gitu. Yang saya pernah langsung itu begini. Pernah pengalaman langsung duduk bersama orang yang beliau bersama Rasulullah dan para sahabat. Beliaunya, tapi saya kan nggak tahu. Nah, ini orangnya. Pak Umar, memangnya sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar itu pernah berselisih dan didamaikan oleh Rasulullah? Enggak. Karena merasa dia belum banyak bacaan referensi gitu. Tapi dia tahu itu.
Loh, kok jenengan tahu? Eh, kok bukan kok jenengan tahu, kok jenengan tanya begitu? Nah, tadi itu saya lihat sahabat Abu Bakar sama sahabat Umar itu didamaikan oleh Rasulullah. Wis. Biasanya nggak mau panjang-panjang dia. Karena itu tadi kelepasan. Karena sebetulnya dia itu pinginnya menyembunyikan hal seperti itu, tapi karena mungkin asik ngobrol gitu kan, itu terus sampai Alwan gini, iya luar biasa orang-orang seperti itu. Tetapi beliau belum pernah cerita kepada saya bahwasanya beliau bisa berbincang gini, belum. Yang beliau alami itu kalau kepanggil Rasulullah itu jawabannya langsung sudah, tidak tanya kemudian dijawab gitu enggak. Jadi begitu kepanggil Rasulullah belum sampai berkata-kata disenyumi wae wis jawabannya wis rampung kabeh. Jadi pertanyaan yang selama ini dia kesulitan menguraikannya dalam masalah kehidupan ini, masalah Al-Qur'an dan hadis itu ya wis kejawab lah. Dalam lillahi ta'ala. Amalannya kalau kalau saya serap itu begini dia itu. Amalan-amalan itu ya amalan, tapi bukan itu. Apa yang inti? Lillahi ta'ala. Apapun amalan-amalan jenengan ya. Apa fik saya sate sewu selawat lah. Orang lillahi ta'ala piye. Ya intinya bola bali yang disampaikan ke saya ya lillahi ta'ala. Itu nilainya sudah luar biasa daripada orang yang banyak sholat, banyak poso dan seterusnya. Ya itu, karena itu pondasinya. Makanya saat beberapa waktu yang lalu itu Arif mungkin ya tanya. Janjinya yang pokok apa ya Pak? Ya ikhlas. Gak ada yang lainnya itu. Itu nilainya besar sekali. Mengandaikan itu sebuah bibit. Ikhlas itu adalah bibit yang mentah dan ditempatkan di tanah yang subur. Cukule akeh. Nah, jenengan punya bibit mentah, ditaruh di tempat yang kurang bagus. Saya susah kok. Jenengan ngajar. Itu kan mengandaikan bibit. Ikhlas ora, nek ikhlas mentek gitu kan. Sing nerimo iku mengandaikan tanah. Nah, tanahnya subur ora. Lah tanahnya nek gak ikhlas ya tanah atos. Sing bibite iku wis gak mentes tanahnya gak itu ya. Tetapi sebagaimana juga kehidupan ilustrasi tentang benih. Bisa jadi benih mentes ketemu tanah atas ya tetap nggak tumbuh. Ada tanah subur, benihnya ya enggak. Ada benihnya mentes tapi manggone nang di atas batu. Ya orang bisa jubel gitu kan. Ya begitu. Jadi kalau yang pokok ya itu. Anil hadis dan dari beberapa hadis allati do'afaha al khuffat indana. Ada beberapa hadis yang dipandang do'if sama al khuffat indana wa na'malu biqaulihi di sisi kita. Wa na'malu dan kami melakukan itu biqaulihi. Lah ini tadi. Jadi ada hadis yang dipandang do'if gitu. Fiha hadis walam yakok lana dzalika falasna minal muksirina lis-shalah. Wa ma lam yakok selagi tidak terjadi bagi kami dzalika yujali sunnah atau
atau bersama para sahabat tadi itu. Falasna minal muksirina lis-sholat. Kalau selagi kami belum yujali sunnah dengan para sahabat tadi, maka kami itu bukan orang yang banyak baca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dibalik. Nek jenengan belum pernah yujali sunnah, walaupun akeh maca sholawate, mahalul qiyam ya bendino. Tapi kalau belum yujali sunnah, itu berarti belum banyak. Nah, banyak itu ada dua makna seperti yang saya jelaskan tadi. Karena banyak tapi nggak dihitung, karena gagal panen. Ya itu tadi karena nggak ikhlasnya itu. Nah ini adalah sebuah hal-hal yang cetong welo-welo gitu loh Pak kalau mau menilai diri. Kalau kita memang belum pernah mujali sunnah sama-sama para sahabat sama Rasulullah itu berarti ya memang orang kelas gitu. Artinya masih banyak yang harus kita benahi di dalam diri. Cetong ya berarti. Cetong wela-wela toh. Saya itu menemui paling enggak 3 orang yang bercerita kepada saya bertemu Rasulullah. 3 orang. Orangnya langsung gitu. Dua itu nek jenengan ketemu ya wong biasa. Biasa. Nah, yang satu ini memang seorang kiai. Tapi saya jadi bertanya-tanya itu ketemu tenan orang gitu karena ya jenengan kan nggak ngerti ya wongnya. Ya, cerita kan bukan gibah ya. Artinya saya ketemu wong itu kayak ngene kok kepanggil Rasulullah tenan kok. Aku jadi ragu gitu loh. Masalahnya ya walaupun disebut kiai tapi nek hawane kaya ngono ya ketok ya ora mungkin. Apa aku sih salah? Ya bisa jadi saya yang salah gitu. Tapi kalau saya bandingkan dengan orang yang biasa tadi, beda. Berarti kan 2 banding 1 tadi ini. Saya percaya dengan 2 orang ini. Tapi yang ini kok sing disebut kiai malah kok ora tek gitu loh. Yang 2 ini saya percaya. Tapi kan akhirnya ya wis wallahu alam gitu kan. Ya karena saya juga tidak bisa bertanya kepada Rasulullah. Saya yakin wis kepanggil Rasulullah ya nggak bakalan tanya kayak gitu. Gak ada gunane. Dua. Yang satu itu kepanggilnya Rasulullah itu di jamaah. Jamaah banyak. Pokoknya dur-dur cari. Rasulullah itu di depan ngasih ceramah. Itu cahayanya menyilaukan. Tetapi pandangannya dia itu terasa kepada dia. Rasulullah itu pandangannya kepada dia. Kalau yang satu tadi kepanggilnya tersenyum. Kalau yang satu itu mengaku kepanggilnya Rasulullah itu dikasih mandat. Sampai kayak gitu. Wallahu a'lam. Itu yang saya ketemu langsung. Gitu. Nah, yang nggak ketemu langsung kan banyak ya. Yang nggak ketemu langsung cerita-cerita. Tapi yang ketemu langsung 3. Bahkan di antara 3 salah satunya yang tadi langsung itu saya pas ngobrol gitu. Hah? Oh, yang mandat itu. Mandatnya itu jadi khalifah seluruh dunia. Ya bener nek jadi gambar aduh, bola. Pun terus bisa dilanjut. Satu orang yang itu sampai tak buktekke. Tak buktekke aku itu dilalahi kok ya mbuh. Kok ya pengin buktekke. Dilalah. Mulai buktekke ya nang dhuwur motor lho kok ya iso lho, Pak. Numpak motor.
pancen nek wong kae wali tenan kekasih Gusti Allah. Ketemu aku di Lungkas. Nah, saya ini nang ngarepku Pak motore, tak salib. Hah? Dian aku. Dan itu bukan jalur dia gitu loh. Malah di depan saya ya. Ketemu kok terus nututi orang malah nang karepku. Berarti batin. Masya Allah. Nanti kalau tak ceritakan aku dimarahi lah. Oh, dia itu pengen bersembunyi kalau tak cerita kira repot. Ya itu Pak, diantaranya kok mengapa orang-orang seperti itu ingin sembunyi? Karena dia terus terang sama saya. Orang diketahui kalau ketemu Rasulullah itu cuma ada dua. Yang pertama itu kalau tidak timbul, dia akan menjadi merasa lebih baik. Dan itu jelek. Yang kedua, sing diceritani kayak sampean tak ceritani ini engko dadine terlalu memandang saya tinggi. Nek gak aku nih sing dadi sombong, sampean sing dadi. Kan padha elek. Sing apik iku apa, Gus? Ya udah, ini nggak usah dibahas gitu. Nggak usah dibahas, kita monggo belajar bareng-bareng. Saya niku juga pernah, Pak, jadi tukang ambil data, wawancara. Saya niku dalam langge. Saya bener dah, monggo sinau bareng-bareng gitu jawabannya. Nah, di antaranya ya itu tadi, ikhlas itu mau sih. Nah, Bapak dan saudara-saudara, saya itu kan pernah meneliti tapi jadi tukang wawancara gitu. Nah, judulnya penelitian itu mimpi-mimpi para kiai. Yang saya teliti niku gurune Mas Arif niku salah satunya. Yang Kerapia itu Mas. Kerapia Kota Gede apa ya? Koprak bahasa apa itu? Bahasa apa itu? Siapa lah. Terus jadi Kota Gede sing ngono, sing lor iku Kerapia lor, Pak. Kerapia lor. Wah, enak jadi wawancara kiai. Tapi kan waktu itu saya masih mahasiswa. Ya, wawancara sih macam kan gitu. Nah, bukunya sudah jadi. Bukunya yang nulis Pak Fuad itu. Pak Fuad punya buku tentang mimpi itu. Oke, yang pertama tentu orang itu kalau menghendaki diterima oleh Allah ya memang ikhlas. Seikhlas-ikhlasnya. Yang kedua ya tenanan. Ikhlas tapi ora tenanan. Ikhlas Pak, tapi ora tenanan itu ikhlas tenan apa ora ya jadi karena itu berhubungan. Ikhlas tenanan mesti wong nek iso ikhlas itu menurut saya dadine tenan. Dan ya begitu. Nek dijelaskan lebih lanjut itu lebih detail itu penjelasannya teori. Orang-orang begitu akan bilang ya teori. Pak kudu ngene kudu wiritan itu teori. Ya yang inti itu tadi. Jadi kita betul-betul mencoba membersihkan diri kita seikhlas-ikhlasnya lalu tenanan. Wa'lam ya akhi anna tariqal wusuli ila hadratillah. Loh, iki diterangke iki teori ya. Ya akhi, wahai saudaraku, inna tariqal wusul bahwasanya jalan untuk wusul atau sampai ila hadratillah, sampai ke hadratillah. Min tariqis shalah, di antaranya adalah torekoh bersolawat ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan jalan bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Min akrobit torik, dari sedekat-dekatnya perjalanan. Ini dari sedekat-dekatnya perjalanan itu adalah membaca sholawat. Faman lam yahdim, dan barang siapa yang tidak menghikmati, melayani, menghikmat, kesungguhan melayani,
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidak khidmah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al khidmata al khosotabi, dengan khidmah yang khusus, yang istimewa. Wa tolaba dan sementara dia mencari dukhula hadratillah, sampai ke hadratillah, faqad roma, maka dia itu sungguh menyengaja al-mukhala, kepada sesuatu yang. Jadi kalau orang itu menghendaki mendekatkan diri kepada Allah tanpa khidmah kepada Rasulullah, maka itu seakan-akan dia masuk kepada sesuatu yang mukhal, yang tidak mungkin. Artinya, kita kan sering kali, kalau mau berdoalah diawali dengan sholawat. Ada sholawat. Saya teliti itu ya, semua ada sholawatnya. Sholat itu loh Pak. Sholat itu kan ada sholawat. Nah, ya karena memang Rasulullah itu utusan, tanpa kita melalui utusan ya mukhal. Jadi harus melalui Rasulullah. Jadi taraf-tarapannya ada para ahli tasawuf itu meletakkan ada yang namanya fana fis syekh, baru fana fil rasul, baru fana fil lah. Disitulah sampai kepada hadratil. Fana fis syekh itu yang ngikuti guru itu. Apapun yang diajarkan guru diikuti, dipelajari. Kalau sudah itu nanti bahasanya itu diantarkan oleh syekh itu kepanggil Rasulullah. Nah, baru kemudian diantarkan Rasulullah menuju ke Allah. Enten yang seperti itu. Bagi pemahaman saya, enten yang seperti itu ada yang model lain gitu loh Pak. Model lain itu Uwais Al-Qarni itu buatan enten guru secara resminya, tapi langsung kepada Rasulullah, kepada Allah. Wala yumkinuhu hijabul hadr, dan tidak memungkinkan baginya terbukanya. Ini bahasa Arab ini menurut saya kurang lengkap. Niki kan yang ngarang niki kan apa nggih? Baru tahun 90-an. Tapi jadi ada beberapa yang menurut saya memang ada yang kurang pas. Ya, maka kurang pas itu ditambahi dalam kurung lah. Wala yumkinuhu hijabul hadr, dan tidak memungkinkan dia itu untuk membuka hijab hadratil ayat khula, untuk masuk wadhalika, dan menyengaja sesuatu yang muhal itu lijahli, karena kebodohannya, bil adab bima Allah, kebodohan tentang adab pada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi ya intinya adab untuk menuju Allah itu ya bersama Rasulullah. Di antaranya membaca sholat. Fahikamuhu hukmul falahi, dan beberapa hikmahnya adalah hukum abjad. Jadi kalau ada orang menuju Allah tanpa melalui Rasulullah kok berhasil, itu hukumnya adalah hukum bejo. Jo itu ya bejo, ya biasa nih lah. Idza talabal ijtima bi sultan, saat seseorang yang falah itu yang bejo itu menuju atau mencari kedekatan, berkumpul dengan sultan min ghairi wasitatin, tanpa perantara. Sama seperti seseorang yang kalau ingin ketemu penguasa kok tanpa perantara, ya itu kok ketemu itu bejo. Ulung. Contoh yang terkenal kemarin itu orang-orang pada ditemui Jokowi di tengah sawah itu. Nah, itu kan penguasa Jokowi. Itu bejo, mereka yang nggak menduga.
Nah, nek zamane Sri Sultan HB9 itu bahkan ada orang yang sampai apa minta tolong menaikkan panenane nang karung gitu Sri Sultan ya. Ya, itu kan bejo. Tetapi kalau orang yang menyengaja biasanya kan ya ketemu sekda dhisik tah apa gimana gitu ya. Pas pampres atau ya itu namanya wasitoh lantar. Fafham maka pahamilah. Fa'alaika wahai ya akhi saudaraku. Bil iksari minas sholat dengan memperbanyak sholawat ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memperbanyak sholawat itu adalah bentuk khidmah itu. Fa in khuddaman nabiyya fa inna khuddaman nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya la yata'arrad lahum asyabaniyah yaumal qiyamah. Orang-orang yang ngeladeni atau khidmah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak membaca sholawat itu, maka dia eh, tidak akan dipersulit. Ya ta'arrud bahasa Jawa ini ngaru biru, tidak dipersulit lahum untuk mereka-mereka yang iksar sholawat sopo azabaniyah, yaitu malaikat zabaniyah yaumal kiamat di hari kiamat ikroman karena memuliakan di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang tidak disiksa oleh malaikat zabaniyah penjaga neraka itu bukan karena orangnya gitu, karena memuliakan Rasul, karena orangnya sudah khidmah dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Fakat nafaat al-himayah, sungguh bermanfaat perlindungan ma'at takswiri beserta keterbatasan. Mala tangfa'uhu kasratul amal, di saat tidak bermanfaat banyaknya amal as-sholihah, amal sholih. Ma'adamil istinadi, beserta tidak adanya persandaran ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istinadal khos, dengan persandaran yang istimewa. Sungguh perlindungan itu bermanfaat beserta taksir. Taksir ini bisa keterbatasan, atau keterbatasan ini bisa dimaknai ya terbatas amal ini. Malatang fa'u kasratul amal. Perlindungan itu bermanfaat walaupun terbatas daripada sesuatu yang banyak tetapi tidak bermanfaat, karena tidak ada yang banyak itu persandarannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi, dan demi Allah, laisa maqsudu kullu shadiqin min jami'in nas ala dzikrillah. Demi Allah, tidak ada sebuah tujuan yang benar min jami'in nas, dari semua manusia, min jam'in nasi, dari perkumpulan manusia, ala dzikrillah, kepada dzikir Allah, illal mahabbata fillah, kecuali mahabbah kepada Allah. Di manusia berkumpul kemudian dzikir, itu tidak benar kalau tidak ada mahabbahnya kepada Allah. Wala min jama'ihim ala sholat, dan tidak berkumpulnya itu karena dan tidak dalam perkumpulan itu ada sholawatnya kepada Rasulullah SAW fihi. Jadi sebuah perkumpulan manusia seperti ini, nek ora ono dikire yang itu adalah mahabbah, cinta kepada Allah, maupun sholawat kepada Rasulullah, maka itu adalah bukan perkumpulan yang shotib, yang benar. Nggih, tapi nek ngeten iki sampean go nang ndi itu angel. Sampean beda dhewe karo. Ayo meroyak ya njaluk duit. Meroyak kan kumpul wong akeh kan meroyak biasanya. Iki kan cinta kepada Allah sama Rasulullah. Ngomong opo kowe? Nanti kan nek ngono karo kanca-kanca. Nah, ini kita bahasnya ini adalah bahas tentang teknologi informasi. Kan begitu. Kok sampean selawat sik ngono kok selawat barang.
Sampai saya pada waktu itu di Abu Dhabi itu kan kami menyampaikan paper toh, presentasi. Presentasiku ya moco lah. Aku bahasa Inggris ora terlalu pinter. Eh, tapi kan kebiasaan di Indonesia yang moco presentasi kan apa? Bismillah, alhamdulillah, sholawat. Yang lain-lain itu enggak, Pak. Bahkan kadang salam ae ora loh. Nah, itu sing nang Abu Dhabi, ora. Iku sing nang Mekah iku sampe yang dari Indonesia ulama semua ini. Itu sampai seperti itu. Tenang. Sampai-sampai saya pada waktu di Abu Dhabi itu kan kita diajak juga berkunjung ke masjid yang miniaturnya ada di Solo itu. Syekh Zayed itu. Itu sampai dalam perjalanan ke sana itu saya bilang ke teman-teman, kita harus mengembalikan Islam itu ke sini. Apa? Gaya ya. Kita harus mengembalikan Islam ke sini. Tapi kayak Syekh Imron yang ahli ahli tentang kiamat ya. Itu aja bilang loh, kalau kalian itu pingin akhir zaman itu pingin cari tempat itu tempat ya Indonesia, Pakistan, jangan ke Qatar. Qatar, Abu Dhabi, Dubai kan hampir sama tuh. Suki-suki. Tapi nggih wallahu alam itu kan ya pendapatnya saya Imron. Itu juga pendapat saya seperti itu. Ya belum tentu benar. Mungkin juga nggak benar. Nyatanya sih akeh wong Islam. Itu mengungkapan-ungkapan jeng, jeng apa jengkel, jengkelan gitu loh. Jengkel. Mosok sak ngono kae kok. Ora wis cetha-cetha. Wong kok ngomong ora ana selawat, ora ana hamdalah niku ngomong apa? Kan begitu. Ya kayak begini-gini. Mungkin hal-hal seperti ini nggak dipegang. Sing megangi wong Indonesia itu. Wong sing disebut tradisional wong desa-desa. Waqat qaddamna awa ilal uhud. Kami telah mengungkapkannya tadi di muka. Awa ilal uhud di dalam awa ilal uhud. Ini nama kitab. Ana sobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya mensahabati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iku al barzakhiyata. Salam al barzakhiyata yang alim tahtaju ila syafai azimin. Sesungguhnya ini bisa jadi maknanya sahabat Rasulullah al barzakhiyata yang alimnya orang barzakh ya. Tahtaju ila syafai azimin membutuhkan kepada kebeningan yang besar. Hatta yasruha al-abdu al-mujalasatahu sallallahu alaihi wasallam. Sehingga patutlah seorang hamba itu, orang orang hamba itu bermujalasah dengan sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapatnya yang terdapat di dalam kitab Awailul Uhud bahwa mensahabati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al barzakhiyata ini alimnya orang barzakhiyah itu membutuhkan kepada kebeningan hati. Ya beningnya hati ini ku mboten butek. Butek itu nggih penyakit hati niku jenenge butek. Wa annaman kana lahu sariratun sayyi'atun. Sesungguhnya orang yang mempunyai sarirah yang jelek. Yastahyi min dhuhuriha fid dunya wal akhirah. Maka dia malu menampakkan sarirahnya di dunia wal akhirah.
hatta yasluhu la yasluhu kan tidak patut lahu bagi man yang mempunyai syarirah sayyi'ah suhbatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana ala ibadati sakolain, walaupun dia itu ahli ibadah dua lobang. Maksudnya dua dunia. Kalau ada orang ahli ibadah, bahkan ahli ibadah itu terbaik di antara dunia manusia dan dunia jin. Tapi kalau sariroh atau hatinya itu jelek, maka dia tidak patut untuk bersahabat atau mensahabati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya gampangannya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama lam tangfa, sebagaimana tidak bermanfaat syubhatul munafikin, sebagaimana tidak bermanfaatnya syubhah atau pertemanannya kaum munafik kepada Rasulullah. Mislu dzalika tilawatul kufrar, dan yang seperti itu tadi juga yang tidak patut itu tilawatul kufar lil Quran, membacanya Al-Quran kaum kafir. La yang fauna, tidak bermanfaat biha, dengan membaca itu, diadami imanihim, karena tidak adanya imannya kufar bil biahkamihi, dengan hukum-hukumnya Al-Quran. Wakot hukia, wakot haka, dan sungguh telah bercerita atau meriwayatkan, bercerita dan sungguh bercerita as-Sa'labi fi kitabil Arois, di dalam kitab Al-Arois, anna lillahi ta'ala khalqan, sesungguhnya Allah niku mempunyai makhluk waro ajabali Qaf, di belakang gunung Qaf, la ya'lamu adadahum, yang tidak mengetahui jumlahnya makhluk itu tadi illallah, kecuali Allah. Laisa lahum ibadatun, yang mereka itu tidak beribadah illa sholata, kecuali bersolawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Intaha mulakhason, dengan diringkas. Wa dzakara al-alama, iki niku nggih pun wajar nggih. Rasul di dalam kitab Al-Arois itu diceritakan bahwa di belakang gunung Qaf itu ada makhluk yang tidak diketahui jumlahnya, yang mengetahui cuma Allah. Mereka itu ibadahnya cuma bersolawat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzakara al-alamah Asy-Syaikh Ahmad bin Mubarak fi kitabil Ibris bin Manaqib Syaihi Ghusis Zaman Sayyidina Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh Ahmad Mubarak dalam kitabnya Al-Ibris itu menceritakan bahwasannya Syekh Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbagh anna Sayyidana Al-Khadir ala nabiyina alaihi salam a'tahu wirdan fi bidayati amrihi ayyudkara kulla yaumin sab'ata alafi marratin. Jadi Sayyidina Khadir, Nabi Khidir, diceritakan bahwasannya Nabi Khidir itu memberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hunya itu kepada Abdul Aziz. Sesungguhnya Nabi Khidir ala nabiyina, Anna Sayyidina Al-Khadir, bahwasanya Nabi Khidir ala nabiyina wa alaihi salam, semoga atas Nabi kami dan Nabi Khidir assalam. Ini kalimatnya antik. Atau gitu, angel tadi pahami.
A'tahu. Lah, Nabi Khidir itu memberikan kepada Syekh Ahmad Ad-Dabbag, Abdul Aziz Ad-Dabbag, itu memberikan wiritan fi bidayati amrihi, di dalam permulaan perjalanannya menuju Allah, ayat karo kulla yaumin, hendaknya beliau, ini ijazahnya Nabi Khidir tadi, hendaknya membaca setiap hari sab'ata alafi marratin, 7.000 kali. Apa yang dibaca? Allahumma ya Rabbi bijai Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' baini wa baina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah fid dunya qabla al-akhirah wa dawamu ala hadil wird radhiyallahu an. Panjangnya bahasa Indonesia kok ini. Nek bahasa Indonesia ini, ya Allah, karena dengan kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kumpulkan saya dengan beliau sebelum di dunia sebelum akhirat, sebelum mati. Kan pendek. Ya, mau bahasa Arabnya apa dibatin wae. Allahumma ya Rabbi bijai Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' baini wa baina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah fid dunya qabla al-akhirah. Wa dawa ma'ala hadzal wird, kemudian Syekh Sayyid tadi itu, Sayyid gurunya Ibtul Mubarak, Abdul Aziz Ad-Dabbag, itu melanggengkan. Wa dawa ma'ala hadzal wird, dan melanggengkan wirid ini radhiyallahu an, wa dzakara fi kitabil madkur, dan dituturkan di dalam kitab itu, fi amakina mu'atta'addatin anau kana radhiyallahu yajtami'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dituturkan di dalam kitab tersebut, kitab yang tadi Al-Ibris itu, bukan Al-Ibrisnya Gusmus nggih, di dalam beberapa kemungkinan itu waktu yang mungkin, dan beberapa kali sesungguhnya Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbag tadi itu yajtami'u, berkumpul bin Nabi kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaqdatan, dalam keadaan yaqdo. Wa yas'aluhu, dan kemudian Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbag itu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masailah, beberapa permasalahan, fayajibuhu, dan kemudian Rasulullah itu menjawabnya bi ajwibatin, dengan jawaban mutobitotin, yang cocok, yang sesuai. Lima dzakarahu a'immatul ulama ma'a annahu radhiyallahu an kana ummiyan la yaqra'u wa la yaktub. Karena diceritakan bahwa a'immatul ulama, Sayyid tadi, Sayyid Abdul Aziz Ad-Dabbag itu, beliau itu ummiyan, orang yang tidak layak walayak tubuh, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi begitu. Kalau mau ngelakoni, dilakoni dengan niat, ya Allah, nyuwun dipanggihi atau kepanggih Rasulullah SAW di dunia sebelum di akhirat. Tapi nggih dipatutke awake nggih. Masuk kayak kita mau menghadap seorang pejabat mawon, manteske baju ya. Masuk bar nang kebon langsung ketemu kan. Nah, kalau kepada Rasulullah gitu risui hati nih. Ditanyakan kepada hati kita, patutkah kita bertemu Rasulullah, orang yang terbaik seluruh terbaik makhluknya Gusti Allah, yang terbaik ya wis Rasulullah. Salah satu gambaran niku begini, Bapak. Jenengan niku hawa awake nek panas banget itu kedune, mudah-mudahan enggak
Kalau ada orang kok kedonyan banget awake panas, iri-iri drengki gitu. Rasulullah itu dingin sekali. Mungkinkah berkumpul antara panas dan dingin? Tidak mungkin, karena begitu mau dekat saja pasti sakitan. Gitu. Panas nek dipeksa mlebu dingin. Koyok besi bar di las. Jos. Niku bergejolak. Nggak mungkin. Ya mungkin mawon Pak nek dipeksa. Lang nek niku contone nek sing dipeksa wesi mau. Tapi nek kaya ngoten niku sangat sulit karena pasti akan mental. Wah, Pak, niku wong niku mboten jarang ibadah tapi kok kepanggil Rasulullah. Itu bisa jadi ya, tadi sudah dikatakan. Ikhlasnya niku lho yang penting, bukan banyaknya. Iya, napa maneh ikhlas akeh ngono. Nek karepe wong kan mesti ngoten. Di kitab Sajaratul Ma'arif tadi saya barusan posting video pendek. Jadi yang paling utama ibadah itu adalah ma'rifatullah. Itu ada di dalam kitab Sajaratul Ma'arif maupun pernah juga saya baca itu ada di kitab Ihya. Ma'rifatullah itu ibadah paling utama. Wallahu alam. Monggo ditafakuri, dipikir-pikirkan lagi. Daripada mikir liyane kan enak mikir kayak ngono. Pada hari ini kita akhiri dulu, kita sampai Faqala Sayyidi Abdil Ghina An-Nabalisi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alutani faratutu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.